Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkongruenan linear dan teorema sisa yang disusun oleh Mirzanul Afidati NIM 061, Tasya Mediana NIM 070, Laila Sofia NIM 072, dan Sinta Mawalia NIM 074. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkongruenan linear. Jadi, perkongruenan adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan. Suatu perkongruenan dikatakan linear apabila variabelnya memiliki pangkat paling tinggi 1. Bentuk umum perkongruenan linear adalah sebagai berikut. AX kongruen B mod M dengan AX tidak kongruen 0 mod M. Contoh, 3X kongruen 4 mod M merupakan perkongruenan linear karena variabelnya berpangkat paling tinggi 1. X pangkat 4 plus 3X min 3 kongruen 0 mod 31 merupakan perkongruenan tidak linear. Disebut tidak linear karena variabelnya memiliki pangkat paling tinggi 4. Telah kita ketahui bahwa AX kongruen B mod M berarti bahwa AX min B sama dengan KM atau AX sama dengan B plus KM, dengan K adalah bilangan bulat. Jadi, perkongruenan linear AX kongruen B mod M akan memiliki solusi jika dan hanya jika ada bilangan-bilangan X dan K yang memenuhi persamaan AX min B sama dengan KM. Misalkan R memenuhi perkongruenan linear AX kongruen B mod M, maka ketika R disubstitusikan pada AX kongruen B mod M didapatkan AR kongruen B mod M dengan R adalah 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari M, dengan maka setiap bilangan bulat R plus M, R plus 2M, R plus 3M hingga R min M, R min 2M memenuhi perkongruenan tersebut. Hal ini karena A dalam kurung R plus KM kongruen AR kongruen B mod M dengan K adalah bilangan bulat. Di antara bilangan-bilangan bulat R plus KM dengan K sama dengan 1, 2, 3 hingga min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, terdapat satu solusi dalam kurung S atau penyelesaian, yakni 0 lebih kecil dari sama dengan S lebih kecil dari sama dengan M. Dengan kata lain, S merupakan residu terkecil modulo M yang memenuhi perkongruenan AX kongruen B mod M. Perhatikan perkongruenan linear. 3X kongruen 4 mod 5. Solusi atau penyelesaian dari perkongruenan tersebut adalah 3, yakni apabila X diganti dengan 3, maka 3 kali 3 kongruen 4 mod 5 atau 9 kongruen 4 mod 5 merupakan suatu perkongruenan yang benar. Untuk nilai-nilai X lain yang memenuhi perkongruenan tersebut adalah dari min 7, min 2, 3, 8, 13, dan seterusnya. Adapun 3 menjadi penyelesaian dari perkongruenan 3X kongruen 4 mod 5 karena 0 lebih kecil dari sama dengan S lebih kecil dari sama dengan M, sehingga dari barisan bilangan titik min 7, min 2, 3, 8, 13 dan seterusnya yang memenuhi adalah 3. Contoh, tentukan solusi atau penyelesaian dari 2X kongruen 4 mod 7. Jawab. Langkah pertama, menentukan nilai-nilai X yang memenuhi perkongruenan 2X kongruen 4 mod 7, yakni min 19, min 12, min 5, 2, 9, 16, dan seterusnya.
Kemudian tentukan nilai S, yakni 0 lebih kecil sama dengan S, lebih kecil sama dengan M, dan yang memenuhi adalah 2. Jadi, solusi atau penyelesaian dari perkongruenan 2X kongruen 4 mod 7 adalah 2. Pada persamaan AX sama dengan B dengan A tidak sama dengan 0, hanya memiliki satu solusi, tetapi pada perkongruenan linear AX kongruen B mod M dapat memiliki tepat satu solusi, banyak solusi, bahkan tidak memiliki solusi. Contoh, 2X kongruen 4 mod 7 memiliki satu solusi, yaitu 2. 2X kongruen 1 mod 4 tidak memiliki solusi, sebab tidak ada bilangan X yang memenuhi perkongruenan tersebut. Barisan bilangan min 6, min 2, 2 sama 6, dan seterusnya tidak ada yang memenuhi perkongruenan tersebut. Yakni ketika 2 disubstitusikan pada perkongruenan tersebut, didapatkan 4 kongruen 1 mod 4. Perkongruenan tersebut tidak benar. Dua X kongruen 4 mod 6 memiliki dua solusi, yaitu 2 dan 5. Nilai-nilai X yang memenuhi perkongruenan tersebut min 10, min 4, 2, 5, 8, dan seterusnya. Angka 2 adalah residu terkecil dan 5 didapat dari 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari M, sehingga solusinya 0 lebih kecil dari sama dengan S lebih kecil dari sama dengan M ada 2, yaitu 2 dan 5. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sofi, yaitu tentang teorema 7.11 dan teorema 7.12. Saya akan menyampaikan teorema 7.11. Jika FPBA dan M tidak habis membagi B, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Bukti. Kita buktikan dengan menggunakan kontraposisi dari teorema tersebut, yaitu jika AX kongruen B modulo M memiliki solusi, maka FPBA dan M habis membagi B. Misalkan R adalah solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR kongruen B modulo M, sehingga AR kurang B sama dengan KM, dengan K bilangan bulat. Perhatikan AR kurang B sama dengan KM. Karena apa? FPBA dan M habis membagi A, dan FPBA dan M habis membagi KM. Maka FPBA dan M habis membagi B. Jika AX kongruen B modulo M ada solusi, maka FPBA dan M habis membagi B. Sifat kontraposisi, jika A maka B, atau negasi A maka negasi B. Maka jika FPBA dan M habis membagi B, maka AX kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Jadi, kontraposisi tersebut terbukti, sehingga teorema ini juga terbukti. Sebagai contoh, buktikan 6X kongruen 7 modulo 8 tidak memiliki solusi. Penyelesaiannya, FPB 6 dan 8 sama dengan 2, dan 2 tidak habis membagi 7. Maka perkongruenan linear 6X kongruen 7 modulo 8 tidak memiliki solusi. Selanjutnya, teorema 7.12 pada buku halaman 55.
Jika FPBA dan M sama dengan 1, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Bukti, karena FPBA dan M sama dengan 1, maka ada bilangan bulat R dan S sehingga AR plus MS sama dengan 1. Nah, jika kedua ruas dari persamaan ini dikalikan dengan B, maka diperoleh AR kali B plus MS kali B sama dengan B. Kemudian kita keluarkan A dan juga M-nya menjadi A kali RB plus M kali SB sama dengan B. Kemudian kita pindahkan ruas menjadi A kali RB kurang B sama dengan min SB kali M. Persamaan terakhir ini berarti bahwa A kali RB kurang B adalah kelipatan M. Jadi, A kali RB kongruen B modulo M, maka residu terkecil dari RB modulo M adalah solusi dari perkongruenan linear itu. Selanjutnya kita membuktikan bahwa solusi itu tunggal. Andaikan solusi perkongruenan itu tidak tunggal, misalkan R dan S masing-masing solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR kongruen B modulo M dan AS kongruen B modulo M. Dengan sifat transitif diperoleh AR kongruen AS modulo M. Karena FPBA dan M sama dengan 1, maka R kongruen S modulo M. Berarti M habis membagi R kurang S. Tetapi karena R dan S adalah solusi dari perkongruenan itu, maka R dan S masing-masing solusi perkongruenan itu, maka R lebih besar dari sama dengan 0, R kurang dari M, dan S lebih besar dari 0, S kurang dari M. Dari kedua ketidaksamaan ini diperoleh bahwa min M kurang dari R, min S kurang dari M. Tetapi karena M habis membagi R kurang S, maka R kurang S sama dengan 0, atau R sama dengan S. Ini berarti bahwa solusi dari perkongruenan linear tersebut tunggal. Salah satu cara menyelesaikan perkongruenan linear adalah memanipulasi koefisien atau konstanta pada perkongruenan itu, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan kanselasi atau penghapusan. Syaratnya jika FPBA dan M sama dengan 1, sehingga memiliki tepat satu solusi. Contohnya, selesaikanlah 4x kongruen 1 modulo 15. 4x di sini sebagai koefisien dan 1 sebagai konstanta karena tidak memiliki variabel. Penyelesaiannya diketahui FPB 4 dan 15 sama dengan 1, maka memiliki syarat diperoleh 4x kongruen 1 modulo 15. 1 di sini tidak habis dibagi 4, maka diturunkan 4x kongruen 16 modulo 15. 16 di sini diperoleh dari 15 ditambah 1. Kemudian kita bagi dengan 4 menjadi x kongruen 4 modulo 15. Karena FPB 4 dan 15 sama dengan 1, maka memungkinkan kita untuk melakukan kanselasi 4 pada perkongruenan 4x kongruen 16 modulo 15, sehingga diperoleh x kongruen 4 modulo 15. Solusi dari perkongruenan 4x kongruen 1 modulo 15 adalah 4. Sesuai teorema 7.12 di atas, jika FPBA dan M sama dengan 1, maka perkongruenan AX kongruen 1 modulo M mempunyai tepat solusi pula. Solusi perkongruenan itu disebut inverse dari A modulo M yang diberi simbol A inverse modulo M. A inverse modulo M dapat ditulis dengan AX kongruen 1 modulo M. Sebagai contohnya, carilah 2 inverse modulo 13.
Jawab. Untuk mencari 2 inverse modulo 13, kita perlu menyelesaikan perkongruenan 2x kongruen 1 modulo 13. Hal ini diketahui bahwa FPB 2 dan 13 sama dengan 1. 2x kongruen 1 modulo 13. 2x kongruen 14 modulo 13. 14 diperoleh dari 1 ditambah 13. X kongruen 7 modulo 13. Jadi solusi dari 2 inverse modulo 13 adalah 7. Selanjutnya teorema 7.13 dan teorema 7.14 akan disampaikan oleh Anta. Teorema 7.13. Jika FVBA dan M sama dengan D dan D membagi habis B, maka pengkongruenan linear AX kongruen B dalam kurung mod M memiliki tempat D solusi. Seluruh selesaian kongruensi adalah X sama dengan X0 kali X0 ditambah 1 dalam kurung M per D kali X0 ditambah 2 dalam kurung M per D X0 ditambah dalam kurung D kurangi 1 dalam kurung M per D. Residu terkecil ada sebanyak D suku. Jadi jika FVBA dan M sama dengan D dan FVBA dan M membagi habis B, maka AX kongruen B dalam kurung mod M ada sebanyak D solusi. Contoh, selesaikan 6X kongruen 15 dalam kurung mod 33. Jawabannya, karena FVB 6 dan 33 sama dengan 3 dan 3 membagi habis 15, maka perkongruenan ini memiliki 3 solusi. Yang pertama, 6X kongruen 15 mod 33, 2X perkongruen 5 mod 11, 2X kongruen 16 mod 11 dan yang terakhir X kongruen 8 dalam kurung mod 11. Untuk sementara nilai X sama dengan 8,19,30,41,52, dan seterusnya. Dan untuk residu terkecil dari soal dalam kurung M sama dengan 33 adalah 8,19 dan 30. Jadi, solusi dari 6X kongruen 15 dalam kurung mod 33 adalah 8,19 dan 30. Teorema 7.14. Persamaan linear Diophantus A aksen X ditambah B aksen Y sama dengan C aksen yang diperoleh dari AX plus BY sama dengan C dengan A aksen sama dengan A dibagi FVBA dan B, B aksen sama dengan B dibagi FVBA dan B, dan C sama dengan C dibagi FVBA dan B, mempunyai suatu penyelesaian atau solusi X sama dengan R dan Y sama dengan S. Maka himpunan semua penyelesaian dari AX plus BY sama dengan C adalah kurung kurawal buka FVBX dan Y sedemikian sehingga X sama dengan R plus B aksen T, Y sama dengan S dikurangi A aksen T, T bilangan bulat. Untuk menyelesaikan persamaan linear Diophantus AX plus BY sama dengan C dapat diselesaikan dengan salah satu perkongruenan.
AX kongruen C dalam kurung mod B atau BY kongruen C dalam kurung mod A. Selanjutnya, solusi dari salah satu pengkongruenan itu disubstitusikan pada persamaan semula untuk memperoleh penyelesaian dari persamaan linier tersebut. Pada penyelesaian persamaan Diopantus berlaku 1. Persamaan linier Diopantus AX plus BY sama dengan C tidak memiliki solusi jika FVB A dan B tidak membagi habis C. 2. Persamaan linier Diopantus AX plus BY sama dengan C memiliki solusi jika FVB A dan B membagi habis C. Cari penyelesaian 2x plus 5y sama dengan 1. Jawab, karena 2 FVB 2 dan 5 sama dengan 1 dan FVB 2,5 membagi habis 11, maka ada satu solusi, yaitu 2x kongruen 11 dalam kurung mod 5, 2x kongruen 6 dalam kurung mod 5, x kongruen 3 dalam kurung mod 5. Nilai x dengan residu terkecil diperoleh 3. Lalu, nilai x tersebut disubstitusikan pada persamaan awal. 2x plus 5y sama dengan 11 menjadi disubstitusikan 2 kali 3 plus 5y sama dengan 11, hasilnya y sama dengan 1. Jadi, solusi dari persamaan 2x plus 5y sama dengan 11 adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 1. Selanjutnya teorema sisa akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Mbak Tasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema sisa. Teorema sisa yang umum digunakan adalah teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem. Nah, apa itu teorema sisa Cina? Yaitu suatu metode penyelesaian perkongruenan linier di mana pasangan dari setiap dua modulo dari perkongruenan relatif prima atau saling prima. Teorema sisa Cina, misalkan M1, M2, M3 sampai MK adalah bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga FPB MI dan MJ sama dengan 1. Untuk I tidak boleh sama dengan J. Sistem perkongruenan linier X kongruen A1 modulo M1, X kongruen A2 modulo M2, X kongruen A3 modulo M3 sampai X kongruen AK modulo MK mempunyai solusi bersama modulo M dan solusi bersama itu tunggal dengan M-nya yaitu M kapital sama dengan M1, M2, M3 sampai MK. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal teorema sisa. Para tentara sedang berbaris di lapangan dengan menyusun beberapa formasi. Jika 3 tentara disusun per baris, maka akan tersisa 1 tentara. Jika 5 tentara disusun per baris, maka akan tersisa 2 tentara. Jika 7 tentara disusun per baris, maka akan tersisa 3 tentara. Jadi, berapa banyak jumlah paling sedikit tentara yang ada di lapangan tersebut? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, langkah pertama yaitu memasukkan soal tersebut ke persamaan linier,
yaitu persamaannya X kongruen A modulo M. Jadi, X kongruen 1 modulo 3, X kongruen 2 modulo 5, X kongruen 3 modulo 7. Dari mana kita dapatkan persamaan ini? Jika kita lihat dalam soal yang tadi, jika 3 tentara disusun per baris, maka akan tersisa 1 tentara. Sehingga bentuk persamaannya yaitu X kongruen 1 modulo 3. Lanjut, jika 5 tentara disusun per baris, maka akan tersisa 2 tentara. Sehingga bentuk persamaannya yaitu X kongruen 2 modulo 5. Selanjutnya, jika 7 tentara disusun per baris, maka akan tersisa 3 tentara. Sehingga bentuk persamaannya yaitu X kongruen 3 modulo 7. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita pastikan apakah persamaan ini bisa diselesaikan dengan teorema sisa Cina, yaitu dengan mencari FPB dari setiap pasangan modulo. FPB dari 3 dan 5 yaitu 1, FPB dari 3 dan 7 yaitu 1, FPB dari 5 dan 7 yaitu 1. Jadi, sudah jelas bahwa FPB dari setiap pasangan modulo yang ada di sini adalah 1 atau bisa disebut saling prima. Selanjutnya, kita mencari nilai M. Nilai M ini kita dapatkan dari perkalian M1 kali M2 kali M3, di mana M1-nya ini yaitu 3, M2-nya yaitu 5, dan M3-nya yaitu 7. Sehingga 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Selanjutnya, mencari nilai M1 dari perkalian M2 dikali M3, di mana M2-nya yaitu 5 dan M3-nya yaitu 7, sehingga 5 dikali 7 sama dengan 35. Selanjutnya, mencari nilai M2 yaitu dari perkalian M1 dikali M3, di mana M1-nya yaitu 3 dan M3-nya yaitu 7, sehingga 3 kali 7 sama dengan 21. Selanjutnya, mencari nilai M3, yaitu dari perkalian M1 dikali M2, di mana M1-nya yaitu 3 dan M2-nya yaitu 5, sehingga 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita lanjut ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama, M1 kali X1 kongruen 1 modulo M1, di mana M1 kapitalnya ini tadi adalah 35 dan M kecil satunya tadi adalah 3, sehingga 35 dikali X1 kongruen 1 modulo 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu 35 jika dibagi 3 mendapatkan sisa 2, sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali X1 kongruen 1 modulo 3. Untuk yang bagian 1 modulo 3-nya ini tidak berubah ya. Nah, supaya di ruas kiri ini hanya tersisa X1, maka yang ruas kanan itu menjadi X1 sama dengan 3 dikali K plus 1 per 2, di mana K adalah anggota bilangan bulat sembarang. Selanjutnya, X1 sama dengan, karena kita mencari hasil terkecil, jadi K-nya ini kita ganti dengan angka 1, menjadi 3 dikali 1 ditambah 1 per 2. Hasilnya X1 sama dengan 2.
Selanjutnya kita mencari persamaan 2, yaitu M kapital 2 dikali X2 kongruen 1 modulo M kecil 2. Nah, M2-nya tadi adalah 21 dan M kecil 2-nya tadi adalah 5. Sehingga menjadi 21 dikali X2 kongruen 1 modulo 5. Nah, langkah selanjutnya adalah 21 jika kita bagi dengan 5, itu sisanya adalah 1. Sehingga kita tuliskan menjadi 1 dikali X2 kongruen 1 modulo 5. Sehingga menjadi X2 sama dengan 5 dikali K plus 1. Karena kita mencari hasil bilangan bulat terkecil, maka untuk K-nya ini kita ganti dengan 0. Menjadi X2 sama dengan 5 dikali 0 plus 1. Hasilnya X2 sama dengan 1. Kita lanjut ke persamaan 3. Yaitu M kapital 3 kali X3 kongruen 1 modulo M3, di mana M kapital 3-nya ini tadi adalah 15 dan M kecil 3-nya tadi adalah 7. Sehingga menjadi 15 dikali X3 kongruen 1 modulo 7. Nah, selanjutnya jika 15 kita bagi dengan 7, sisanya adalah 1. Sehingga kita tuliskan menjadi 1 dikali X3 kongruen 1 modulo 7. Nah, menjadi X3 sama dengan 7 dikali K plus 1. Karena kita mencari hasil bilangan bulat terkecil, maka K-nya ini kita ganti dengan 0. Maka menjadi X3 sama dengan 7 dikali 0 plus 1. Sehingga menjadi X3 sama dengan 1. Setelah kita dapatkan persamaan atau nilai dari X1, X2, dan X3, selanjutnya kita masukkan ke persamaan X kongruen A1 kali M kapital 1 kali M kecil 1 plus A2 kali M kapital 2 kali M kecil 2 plus A3 kali M kapital 3 kali M kecilnya 3 modulo M kapital. Menjadi X kongruen A1-nya tadi adalah 1, M kapital 1-nya tadi adalah 35, M1-nya tadi adalah 3, kemudian A2-nya adalah 2, M kapital 2-nya tadi adalah 21, M kecil 2-nya tadi adalah 1, A3-nya tadi adalah 3, kemudian M kapital 3-nya tadi adalah 15, dan M kecil 3-nya tadi adalah 1, dan nilai M kapitalnya tadi adalah 105, sehingga menjadi X kongruen 1 dikali 35 dikali 3 plus 2 kali 21 dikali 1 plus 3 dikali 15 dikali 1 modulo 105. Sehingga menjadi X kongruen 1 dikali 35 dikali 3 hasilnya 70, ditambah 2 dikali 21 dikali 1 hasilnya 42, ditambah 3 dikali 15 dikali 1 hasilnya 45, modulo 105. Sehingga X kongruen 70 ditambah 42 ditambah 45 hasilnya 157 modulo 105. Sehingga X kongruen jika 157 ini kita bagi dengan 105,
sisanya yaitu 52. Sehingga kita tuliskan X kongruen 52 modulo 105. Menjadi X sama dengan 105 dikali K plus 52. Karena kita mencari hasil yang terkecil, maka K-nya ini kita ganti dengan 0. Maka menjadi X sama dengan 105 dikali 0 plus 52. Hasilnya X sama dengan 52. Jadi, banyak jumlah paling sedikit tentara yang ada di lapangan adalah 52 tentara. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.